Kobe 3 Protro ini enak, nyaman, dan sekarang banyak yang jual dengan harga di bawah retail. Ternyata nggak semua sepatu Kobe Bryant itu laku di pasaran. Contohnya kayak gini nih, Nike Kobe 3 Protro. Sepatu ini tampilannya menarik, terus rasanya enak, tapi kok nggak laku ya? Nah, cari tahu yuk. Langsung aja saksikan videonya sampai selesai. Kayak biasa kita mulai dari boxnya, dan emang sepatu Kobe itu nggak pernah kebanyakan gimmick, dia langsung tampil mewah aja kayak gini. Boxnya tebal, terus yang ini kebetulan kayak ada sisik-sisiknya ya, lebih terasa gitu. Tanda tangannya di sini, dan kalau kita lihat papernya itu juga bagus, Mamba. Nih kayak gini. Yes, box yang tebal, bagus, dan juga berkualitas. Saya suka, nggak perlu diragukan lagi deh pokoknya. Lanjut, kalau sepatunya, ini juga sepatu yang simple nih. Kayaknya kalau bapak-bapak suka banget nih pakai sepatu ini. Nah, colorway lain itu bikin tampilannya jadi lebih kelihatan. Sayangnya yang rilis di Indonesia awal-awal tuh kayak gini. Dan harganya juga tidak murah, 3,1 jutaan. Jadi kalau Anda ngeluarin 3 juta terus dapatnya yang warna kayak gini, ini kayaknya masih sayang banget ya. Kita langsung bahas aja detailnya. Ini jadi kayak sisik-sisik ular kayak gini, terus di belakang ada swoosh-nya. Ini juga sepatu yang potongannya tinggi ya, sepatu Kobe yang paling berat dan yang paling tinggi yang pernah saya review, karena yang seri ke-9 kemarin saya reviewnya yang pendek aja. Terus di insole dia ada logo Kobe Bryant dan juga di bagian lidah. Sisanya kayak di traksi, nanti kita bakalan bahas lebih detail lagi. Ini Mamba banget nih, ular. Secara keseluruhan saya kasih nilai 8,5 dari 10. Nah, kebetulan kita udah sering pakai sepatu ini walaupun baru sempat nge-reviewnya sekarang. Jadi kalau perbedaannya ketimbang yang sebelum Protro adalah dia di bagian dalamnya ini tuh nggak ada pola lagi. Jadi lebih lebar, terus di bagian sini juga dia masih tumpul. Kalau yang ini udah lancip-lancip. Dan ternyata impact-nya ini malah bikin traksinya tambah bagus. Saya suka banget sih pakai sepatu ini, dia keset, dia cat-sit juga. Terus dia kalau misalnya mau gerak ke sana kemari juga stop and go-nya enak banget. Dia tuh kayak apa ya, walaupun pakai sepatu tinggi kayak nggak berasa pakai sepatu tinggi karena tetap fleksibel, terus juga traksinya bagus. Menyenangkan banget nih buat Anda seorang guard yang suka mainnya kesana kemari, atau Anda pemain eksplosif, pakai sepatu ini kayaknya tetap terasa aman. Terus kalau misalnya sesekali mau dipakai di lapangan outdoor juga kayaknya nggak ada masalah. Ini masih tergolong tebal dan tentu umur pakainya nggak sebentar. Oke, secara keseluruhan traksinya nyaris perfect, 9,5 dari 10. Ngomong-ngomong soal penerapan bantalan, ini juga berbeda banget ketimbang seri non Protro. Tapi seri Protro ini ternyata enak banget ya, nyaman dia karena pakai Cushlon 3.0, terus dia punya juga zoom strobel full length gitu, jadi kayak berasa banget tuh di bawah kaki kita langsung empuk. Sejak awal penggunaan sampai sekarang itu masih terasa empuk banget dan gak kerasa kempes. Jadi buat Anda yang misalnya bobotnya besar, pakai sepatu ini mainnya eksplosif, kayaknya juga umur pakainya masih oke lah ya, nggak bisa dikatakan sebentar. Sekarang kita ngomongin bagian depan. Ini uniknya masih terasa kortilnya bagus juga, dan kalau di bagian belakang memang agak tebal, tapi dia bouncy. Jadi kalau Anda lompatnya tinggi,
mendaratnya tuh kayak nyaman banget nih di bagian belakang sini. Wah, menarik banget nih, cushionnya menyenangkan, tapi memang pas tadi kita timbang beratnya lebih berat ketimbang Kobe yang kemarin kita review. Memang ini juga potongannya lebih tinggi sih. Nah, secara keseluruhan untuk cushioning di 9 dari 10. Meskipun sepatu ini punya potongan pendek, tapi masukin kakinya itu tetap gampang. Jadi saya saranin pilih aja true to size. Sementara buat yang Anda kakinya lebar banget, upsize aja sedikit. Yap, kalau ngomongin bahan atas untuk sepatu yang harganya 3,1 jutaan, ini memang bisa dibilang ya karena menunjang performance aja gitu, bukan mikirin soal tampilan. Dia tuh pakai kulit sintetis di bagian depan, terus dia juga pakai karet dan juga pakai mesh di bagian dalamnya. Bagian belakang masih pakai kulit sintetis juga dan dia punya banyak padding-padding. Jadi untuk performance emang mantep banget, bikin kaki terjaga dengan aman. Tapi kalau bicara tampilan, ini kayaknya salah satu faktor yang bikin Kobe 3 kurang diminati. Selain dia tinggi, dia kayak tampilnya biasa aja gitu ya. Kalau 8, 5, 6, wah itu menarik banget kan ya tampilannya. Pendek, terus keren, elegan gitu. Tapi kalau 3 kayak basic aja, kayak sepatu zaman dulu nih, kayak sepatu retro. Oke, sekarang kita bahas lagi ada detail lainnya. Di sini ada Kobe Bryant nomornya 24. Terus di bagian bawah sini ada ventilasi banyak. Dan di bagian atas ini ada padding sampai ke bagian tumit kita. Jadi tumit kita tuh tersandarnya dengan nyaman. Nah, yang menarik dari sepatu ini walaupun kayak terlihat tertutup gitu ya, tapi makainya nggak gerah. Karena kayak di bagian sini nih ventilasinya udah bikin kaki ada angin gitu yang keluar masuk. Nyaman banget sih pakai sepatu ini walaupun sepatunya tinggi. Secara keseluruhan memang bahan atas itu pro kontra banget ya. Kalau saya sih untuk performance nggak masalah ya. Dengan harga segini, kualitasnya kayak gini, ini oke masih. Tapi kalau Anda udah biasa lihat sepatu zaman sekarang kayak model-modelnya Li-Ning terbaru gitu ya, ngeliat sepatu ini tuh jadi terkesan kuno. Terus kalau ngomongin tali, talinya juga standar aja, nggak kayak GT Cut 1 yang mewah gitu. Biasa banget, pastikan dimasukin lubangnya sampai paling atas biar talinya nggak kepanjangan. Jadi ketika diikat nggak terlalu banyak simpul. Oke, bahan atas langsung aja kita kasih nilai 8 dari 10. Berbicara kuncian, wah ini sepatu aman banget sih ya. Saya pakai sepatu ini terus ikatnya dengan kencang aja tuh kayak pas mendarat tuh nggak khawatir kaki engkel. Ya, nauzubillah min dzalik kalau nginjak kaki orang. Tapi kalau misalnya enggak, ini kayak napaknya tuh sempurna. Dia punya telapak juga lebar, terus dia cushionnya juga empuk. Dia di bagian belakang juga kayak terjaga banget. Apalagi dia pakai plat karbon juga bikin stabil di bagian tengah. Jadi buat Anda yang eksplosif pakai sepatu ini kayaknya nyaman banget. Apalagi buat Anda yang sukanya pakai sepatu tinggi. Udah takut misalnya kalau pakai sepatu pendek tuh gampang engkel. Ini kayaknya solusi yang tepat. Apalagi sekarang harganya udah terjangkau, banyak yang jual dengan harga diskon. Langsung aja gas sepatu ini karena menarik banget nih. Ini sepatu yang nyaman banget. Selain dia punya kuncian di pergelangan yang mantap, dia juga bagian depannya tuh nggak bikin kaki mudah keluar. Jadi aman banget nih di posisinya. Untuk bagian depan kalau Anda belum break in tuh biasanya kaki sakit terbentur sama bagian ini nih. Jadi nilai 9 dari 10. Sepatu basket Kobe Bryant emang jaminan enak, tapi biasanya Anda nggak mau belinya karena harganya mahal dan banyak yang udah digoreng jauh lebih mahal lagi. Untungnya ada ini nih, Kobe 3 Pro Tro ini enak, nyaman, dan sekarang banyak yang jual dengan harga di bawah retail. Semoga aja banyak warna-warna baru yang bikin dia tampilannya jauh lebih menarik. Karena ya cuma itu kekurangannya. Untuk cushioning, untuk traksi ini jelas nggak ada problem. Kobe 3 Pro Tro ini
salah satu yang saya sukain. Oke, secara keseluruhan nilainya 8,8 dari 10 penilaian head shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman kalian dan jangan lupa mampir ke headshoes.id karena di sana banyak berita seputar sepatu basket yang tentunya menarik-menarik. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.